Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai latihan pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum membahas mengenai latihan pajak bumi dan bangunan, saya harapkan kalian telah terlebih dahulu membaca mengenai materi pajak bumi dan bangunan tersebut, sehingga dalam proses kita membahas latihan ini, kalian bisa lebih lancar dan lebih mengerti dan secara cepat paham, karena kalian udah ngerti materinya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, yang pertama itu contoh soalnya, yaitu Tuan Bernard mempunyai dua objek pajak yang terpisah, satu di daerah Citerap, Kabupaten Bogor, dan satu di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, dengan data tahun 2005 sebagai berikut. Nah, ini Citerap. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi dengan NJOP-nya 1.274.000 per meter perseginya. Lalu sebuah bangunan seluas 400 meter persegi dengan NJOP 2.200.000 per meter persegi. Lalu taman mewah seluas 200 meter persegi dengan NJOP 505.000 per meter perseginya. Pagar mewah sepanjang 120 meter dengan tinggi 1,5 meter dengan NJOP-nya 1.833.000 per meter persegi. Lalu di daerah Cilengsi dengan data sebagai berikut, yaitu sebidang tanah seluas 600 meter persegi dengan NJOP 1.147.000 per meter persegi. Lalu sebuah bangunan seluas 250 meter persegi dengan NJOP 2.200.000 per meter perseginya. Lalu taman mewah seluas 100 meter persegi dengan NJOP 429.000. Pagar mewah sepanjang 80 meter dan tinggi 1,5 meter dengan NJOP 1.200.000 per meter perseginya. Nah, jika Kabupaten Bogor ini menentukan NJOP TKP-nya senilai 10 juta dan tarif pajak efektifnya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu adalah 0,3%, yang soal minta adalah tentukan PWB yang harus dibayar oleh Tuan Bernard pada tahun 2013. Nah, yang pertama kali akan kita hitung adalah Citerap. Nah, kita bikin jawab di sini. Nah, kita bikin Citerap. Citerap. Nah, Citerap ini kita harus tahu dulu rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan terutangnya, yaitu tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP-nya. Dapatlah PWB terutangnya. Nah, yang pertama kali kita cari adalah NJOP untuk pajak bumi, yaitu NJOP bumi. Nah, yang NJOP bumi, yang dimaksud dengan bumi di sini adalah tanah. Jadi NJOP buminya yaitu sebidang tanah, yaitu 800 M2 dikali per meter perseginya 1.274.000 hasil per meter persegi, sehingga hasilnya itu senilai 1.019.200.000. 1.019.200.000. Lalu kita hitung NJOP bumi, NJOP bangunan, NJOP untuk bangunan. Nah, yang termasuk bangunan di sini adalah bangunan, taman mewah, serta pagar mewah. Nah, berarti kita bikin di sini yang termasuk dengan NJOP bangunan adalah bangunan. Nah, luas bangunan berapa? Ada 400 meter persegi dikalikan dengan NJOP bangunan tersebut, yaitu senilai 2.200.000 per meter persegi. Jumlahnya jadinya 880 juta. Nah, lalu yang termasuk dalam NJOP bangunan adalah taman mewah.
luasnya 200 meter persegi, sedangkan NJOP per meternya yaitu 5.000 per meter persegi. Jadi total NJOP-nya adalah 101 juta. Nah, lalu pagar mewah, PM. Nah, luas pagar mewah, kalau kita cari luas, berarti kan 120 meter dikali tingginya 1,5 meter. Berarti dapatnya kira-kira 180 meter persegi dikali NJOP per meternya adalah 1.833.000 per meter persegi. Nah, maka hasilnya adalah 329 juta 940.000. Nah, sehingga kita mendapatkan total dari NJOP bumi plus bangunannya. Nah, ini nilai totalnya berapa nih? Nilainya 2.330.140.000. Nah, ini merupakan nilai dari NJOP bumi plus bangunan di Citerep. Nah, lalu rumus untuk menghitung PBB terutang adalah tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, berarti NJOP dikurang NJOP TKP. NJOP TKP untuk Kabupaten Bogor adalah 10 juta. Kita kurang 10 juta. Jadi, nilainya menjadi 2.320.140.000. Nah, tarifnya adalah PBB terutang 0,3% tarifnya dikali dengan NJOP dikurang NJOP TKP-nya senilai 2.320.140.000. Jadi nilainya adalah 6.960.420. Nah, lalu kita lanjut ke daerah Cilengsi. Nah, ini PBB terutang untuk daerah Citerep. Nah, sedangkan kita cari PBB terutang untuk daerah Cilengsi. Nah, yang pertama kali harus kita cari adalah NJOP buminya untuk daerah Cilengsi. Yang jadi NJOP bumi adalah tanah. Nah, di sini dikatakan Pak Bernard ini punya sebidang tanah seluas 600 meter persegi. Berarti 600 M2 dikali dengan 1.147.000 per M2 sama dengan 688.200.000. Nah, untuk NJOP bangunannya terdiri dari bangunan, taman mewah, serta pagar mewah. Terdiri dari bangunan seluas 250 meter persegi,
dikalikan dengan NJOP per meternya, yaitu 2.200.000 sama dengan 550 juta. Nah, lalu bangunan yang lain adalah taman mewah seluas 100 meter. Seluas 100 meter persegi dikali NJOP-nya senilai 429.000 per M2. Jadi nilainya sama dengan 42.900.000. Nah, lalu bangunan lainnya adalah pagar mewah. Nilainya 80 dikali 1,5, hasilnya adalah 120 meter persegi. 120 meter persegi dikalikan dengan NJOP-nya yaitu 1.200.000 per meter persegi sama dengan 144 juta. Nah, jadi total untuk NJOP bumi dan bangunan adalah total NJOP bumi plus bangunan adalah 1.425.100.000. Nah, NJOP-TKP. Nah, rumusnya kan NJOP dikurang NJOP-TKP kan. Nah, karena dia udah menggunakan NJOP-TKP-nya untuk daerah Citerep, maka untuk daerah Cilengsinya udah nggak bisa digunakan lagi. Karena untuk masing-masing satu orang itu hanya punya hak sekali menggunakan NJOP-nya. Berarti PBB terutangnya adalah 0,3% dikali dengan 1.425.100.000. Hasilnya sama dengan 4.275.300. Nah, itu perhitungan NJOP mencari PBB terutang untuk soal nomor 1. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dibilang kalau misalnya PT Agung Podomoro membangun apartemen di daerah Jakarta Selatan pada tanah seluas 20.000 meter persegi dengan NJOP 1.032.000 dengan data bangunan sebagai berikut. Untuk bangunan hunian terdiri dari 200 unit tipe 70, 150 unit tipe 100, dan 100 unit tipe 120, dan 100 unit tipe 180. Nah, kelas NJOP-nya adalah 1.833.000 per meter perseginya. Lalu untuk bangunan bersama berupa teras, tangga, lift, dan eskalator, ini seluas 2.000 meter persegi dengan kelas NJOP yaitu 2.625.000 per meter perseginya. Lalu untuk bangunan sarana berupa lapangan olahraga, tempat parkir, luasnya itu senilai 5.000 meter persegi dengan kelas NJOP-nya 2.625.000 per meter persegi. Nah,
sorry, ini soalnya. Nah, ini dia tanya soalnya adalah nih, jika NJOP TKP DKI Jakarta ditetapkan 12 juta dan tarif yang ditetapkan untuk PBB-nya adalah 0,2%, diminta pajak bumi dan bangunan terutang untuk keseluruhan apartemen. Nah, jadi cara jawabnya untuk keseluruhan apartemen itu, kita hitung dulu berapa sih berapa sih nilai NJOP bumi untuk apartemen. Nah, NJOP buminya berapa? Tanah kan 20.000 meter persegi dengan NJOP-nya 1.032.000. Berarti adalah 20.000 meter persegi dikalikan dengan NJOP-nya 1.032.000. Berarti hasilnya didapat senilai 20 miliar 640 juta. 20 miliar 640 juta. Ups. Nah, lalu dicarilah NJOP bangunannya untuk apartemen. Nah, terdiri dari bangunan hunian. Nah, di apartemen itu kan macam-macam huniannya nih, ada bangunan hunian unit 200 tipe 70, 200 buah 200 unit untuk tipe 70, 150 unit untuk tipe 100. Nah, jadi kita rinci NJOP bangunan untuk unit bangunan hunian untuk ini 200 unit kali 70 unit kali 70. Nah, 70 ini maksudnya luasnya adalah 70 meter persegi. Nah, kalau misalnya ada 70 meter persegi, ada 200 unit. Berarti tinggal kita kalikan berapa sih luas seluruh luas untuk tipe 70 meter persegi. Berarti 200 unit kali tipe 70 meter persegi dan NJOP-nya 1.833.000. Didapat hasil 25 miliar 662 juta. Lalu untuk tipe 100, jadi yang ada bangunan untuk tipe 100 ini 100 meter persegi sejumlah 150 unit dikali 100 dikali NJOP-nya 1.833.000 sama dengan 27 miliar 495 juta. Lalu ini 100 unit untuk tipe 120, NJOP-nya 1.833.000 sama dengan 21 miliar 996 juta. Lalu untuk tipe 180 ada 100 unit. Berarti 100 unit dikali 180 dikali 1.833.000.
32 miliar 994 juta. Nah, lalu untuk bangunan bersama, luasnya sebesar 2.000 meter persegi. Nah, NJOP-nya senilai 2.625.000. Jadi dapatnya 5.250 juta. 5.250 juta. Lalu untuk bangunan sarana, luasnya senilai 5.000 meter persegi. Dikalikan NJOP-nya untuk sarana ini adalah 2.625.000. Jadi nilainya adalah 13 miliar 125 juta. Nah, udah dapat dong berarti total NJOP bumi plus bangunan untuk apartemen. Dapat totalnya senilai 147 miliar 150 juta. Nah, NJOP TKP-nya tadi senilai 12 juta. Ups. Berarti NJPKP-nya senilai 147 juta 100 ini 162 ya. Nah, ini 150 juta. Nah, berarti PBB terutang untuk keseluruhan apartemen adalah tarifnya berapa? 0,2%. Berarti 0,2% dikalikan dengan ini NJOP kurang NJOP TKP nilainya tadi 147 juta. 147 miliar 150 juta. Nah, berarti nilainya adalah 294.300.000. Nah, ini nilai untuk PBB keseluruhan apartemen. Nah, perlu diingat bahwa NJOP TKP ini masing-masing hanya memperoleh satu hak untuk satu entitas. Jadi kalau misalnya keseluruhan apartemen, berarti NJOP-nya total NJOP bumi bangunan kurang 12 juta. Nanti kalau misalnya diminta untuk tipe 70, berarti bisa lagi dikurang NJOP TKP-nya 12 juta gitu. Nah, lalu diminta PBB tiap unit untuk tipe 70. Nah, kita bikin di sini tipe 70.
Nah, NJOP buminya berapa? Untuk tipe 70 berarti kan kita harus tahu dulu berapa sih luas tanah untuk tipe 70 itu. Berarti kan kalau di apartemen, kalau dia dapatkan kamar, berarti emang segede kamar tuh aja luas tanahnya. Berarti yang didapatkannya adalah 70 70 eh, 70. Nah, kita harus bagi dengan ini 200 unit untuk 7 kali 70 berapa hasilnya, 150 unit kali 100 berapa, 100 unit kali 120 berapa, 100 unit kali 180 berapa. Nah, nanti ini ditambahin totalnya. Jadi semuanya dapat 59.000. Nah, dikalikan dengan 20.000 luas tanah yang ini. 20.000 M2 kali NJOP-nya senilai 1.032.000 sama dengan 24.479.040. Kenapa sih yang ini mesti diginiin? Nah, kita lihat kan untuk keseluruhan apartemen itu luas tanahnya kan ada sekitar 20.000 meter persegi nih seluruh untuk apartemen. Nah, kita kan ngitung khusus untuk tipe yang 70 aja. Tipe yang 70 ini kita bagi dulu dengan keseluruhan tipe yang ada dan keseluruhan unit yang ada. Berarti 70 dari 70 meter persegi dari 59.000 meter persegi untuk bumi tadi dikalikan dengan 20.000 gitu. Nah, lalu kita hitunglah NJOP untuk bangunannya. Nah, NJOP untuk bangunan. Tadi luas bangunan kan adalah tipe 70, berarti kan 70 meter persegi. Nah, tipe bangunannya berapa tuh kelasnya? 1 juta. Kali RP. Ups. Kali RP 1.833. Jadi nilainya adalah 128 juta 310.000. Lalu yang jadi NJOP bangunan kan adalah, nah ini, yang ini kan bangunan hunian nih. Ini bangunan hunian. Lalu ini bangunan sarana. Jadi yang tipe 70 ini kan dia juga menikmati bangunan bersama, bangunan sarana, tadi kan juga dinikmati oleh kamar seluas tipe 70 ini kan. Nah, jadi kalau misalnya pengen dibebankan untuk khusus tipe 70 ini, berarti kan 70 sarana, kan 70 dari, ini berapa nih keseluruhan tipe 59.000. Karena kan ini dibebankan untuk masing-masing kamar, jadi per masing-masing kamar ini dapat pembebanan yaitu 70 dari keseluruhan kamar 59.000 dikali berapa tuh untuk bangunan sarana kan tadi ada 2.000 dikali NJOP-nya senilai 2.625.000 sama dengan 6.221.250. Nah, yang ini
bangunan. Oh, ini bangunan bersama ya, sorry. Ini untuk bangunan sarana. Itu 70 per 59.000 dikali dengan luas bangunan sarana seluruhnya kan ada 5.000. NJOP-nya ada 2.625.000. Jadi jumlahnya adalah 15.572.000. Total NJOP bumi plus bangunan untuk tipe 70 adalah nilai NJOP-nya sebesar berapa ya? Anggaplah XX. Nah, nanti PDB terutangnya nanti NJOP PKP-nya kan 12 juta. 12 juta. Nah, berarti dapat NJPKP-nya dikurang. Nah, nanti hasil yang NJPKP ini bisa nyari untuk PBB terutang. PBB terutangnya tarif dikali 0,2% dikali hasil ini, si NJPKP-nya itu. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya harap kalian mengerti untuk latihan pajak bumi dan bangunan ini.